Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki gunung, tinggallah seorang pria tua bernama Pak Wira. Sehari-hari, ia hidup sederhana di rumah kayu warisan leluhurnya, dikelilingi taman bunga yang ia rawat dengan penuh cinta. Meski rambutnya telah memutih dan kulitnya berkeriput, senyumnya tetap hangat seperti matahari pagi di desa itu. Pak Wira adalah seorang duda sejak puluhan tahun lalu. Istrinya meninggal saat melahirkan anak semata wayang mereka. Dan sejak itu ia membesarkan putranya seorang diri. Namun takdir punya jalan sendiri. Putranya pergi merantau dan tak pernah kembali, menyisakan Pak Wira dengan luka yang ia simpan dalam diam. Suatu hari, datanglah seorang wanita muda bernama Laras. Ia adalah bidan desa yang baru pindah dari kota dan sering datang ke rumah Pak Wira untuk memeriksa kesehatan warga lanjut usia. Laras bukan hanya membawa ilmu dan perhatian, tapi juga menghadirkan kembali warna dalam kehidupan Pak Wira yang lama suram. Hari demi hari, mereka menjadi dekat. Laras, yang sedang mengandung anak dari suami yang telah meninggalkannya tanpa kabar, merasa menemukan sosok ayah sekaligus pelindung dalam diri Pak Wira. Sedangkan Pak Wira merasa hidupnya kembali bermakna karena bisa melindungi seseorang seperti dulu ia melindungi keluarganya. Namun perasaan mereka bukan hanya tentang kasih sayang keluarga. Dalam ketulusan dan kebersamaan mereka, tumbuh cinta yang tak biasa. Bukan cinta muda yang penuh gejolak, tapi cinta yang matang, dewasa, dan penuh pemahaman. Cinta yang lahir dari rasa hormat, perhatian, dan luka yang disembuhkan bersama. Pada suatu senja, di tengah taman bunga yang mekar, Laras menggenggam tangan Pak Wira. Perutnya yang membesar menandakan kehidupan baru yang segera datang. Dan di matanya, ada rasa damai karena tahu anaknya akan tumbuh dengan figur yang hangat dan penuh cinta. Mereka tak pernah peduli pada pandangan orang. Karena bagi mereka, cinta bukan soal usia, tapi soal hati yang saling menemukan di waktu yang paling tepat. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang hubungan Pak Wira dan Laras mulai menyebar di desa. Sebagian tetangga mencibir, sebagian lagi hanya bisa menggelang pelan. Heran bagaimana seorang lelaki sepuh bisa begitu dekat dengan perempuan muda, terlebih yang sedang hamil. Namun Laras tak goyah. Ia tahu, cinta yang mereka miliki tak dibangun dalam satu malam. Pak Wira bukan hanya pria yang memberinya tempat berteduh, tapi juga satu-satunya orang yang memegang tangannya saat seluruh dunia seperti meninggalkannya. Pada malam-malam ketika rasa cemas menyergap, Pak Wira akan duduk di serambi rumah sambil memainkan seruling bambu peninggalan almarhum ayahnya. Melodi lembut itu menjadi penenang hati Laras, dan juga janin dalam kandungannya yang selalu merespon dengan tendangan kecil. Seolah ikut menari bersama nada, Laras pun mulai menanam bunga di samping taman Pak Wira. Di antara mawar, melati, dan kenanga yang sudah tumbuh bertahun-tahun, kini hadir tunas-tunas baru bunga matahari yang ia tanam dengan harapan agar kelak anaknya tumbuh seperti bunga itu, kuat, hangat, dan selalu menghadap cahaya. Suatu pagi, saat matahari masih malu-malu muncul dari balik perbukitan, Laras merasa perutnya menegang. Air ketuban pecah, tak ada ambulans, tak ada rumah sakit mewah. Hanya ada Pak Wira yang dengan tenang memapahnya masuk ke kamar, membantunya berbaring, dan menyeka keringat di dahinya. Laras menggenggam tangan Pak Wira dengan erat, matanya penuh air mata. Kalau aku tak kuat, jaga anakku, Pak. Pak Wira membalas dengan suara bergetar namun tegas. Kau akan kuat, kau ibu yang hebat, dan kita akan menyambutnya bersama. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan desa. Seorang bayi perempuan lahir ke dunia. Di tengah cinta yang tak biasa, namun paling tulus, Laras menamai anaknya Mentari. Karena anak itu lahir saat sinar pagi pertama muncul menjadi simbol harapan baru dalam hidupnya, dalam hidup Pak Wira, dan dalam rumah tua yang kini kembali dipenuhi tawa. Kehidupan Laras, Pak Wira, dan bayi kecil Mentari berjalan damai selama beberapa bulan. Di balik rumah kayu tua itu, mereka membentuk keluarga kecil yang hangat. Tangisan bayi di pagi hari, tawa Laras di sore hari, dan petuah lembut Pak Wira setiap malam menciptakan irama kehidupan yang tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari,
Sebuah mobil mewah berpelat luar kota berhenti di depan rumah Pak Wira. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan wajah tegas dan sorot mata penuh amarah. Sinta, adik kandung Laras. Ia datang membawa kabar tak terduga dan niat yang lebih besar, memisahkan Laras dari kehidupan desa dan ayah tua yang ia anggap hanya menumpang hidup. Kamu gila, Laras, serunya dengan suara tinggi. Apa kata orang? Kau tinggal di desa ini, membesarkan anak tanpa suami, lalu tinggal dengan lelaki tua yang bukan siapa-siapa. Laras menunduk, menahan air mata. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Pak Wira berdiri dari kursinya. Anak itu bukan siapa-siapa, katanya pelan. Ia ibu dari cucu saya. Ia keluarga saya. Sinta mencibir. Dia bukan cucumu. Dia bukan istrimu. Ini hanya drama yang kau bangun dari rasa kesepianmu. Ucapannya tajam, tapi Pak Wira tetap tenang. Ia tahu, bukan marah yang harus dijawab dengan marah. Ia hanya menggenggam tangan Laras dan berkata, kalau aku tak pantas jadi keluargamu, aku akan pergi. Tapi jika kau percaya pada apa yang telah kita bangun, kita tetap di sini. Malam itu Laras menangis di samping ranjang bambu. Mentari tidur dalam pelukannya. Ia tahu Sinta datang bukan semata untuk menyakitinya, tapi karena rasa khawatir meski caranya salah. Namun hatinya sudah memilih. Di rumah sederhana ini, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapat di kota. Kehangatan yang tak dibuat-buat. Keesokan harinya, Sinta mendapati Laras duduk di taman, memangku bayi kecil itu dengan senyum damai. Pak Wira sedang menyiram bunga, seperti biasa, tanpa kata-kata kasar, tanpa sikap membela diri. Dan untuk pertama kalinya, Sinta memperhatikan wajah tua itu. Tak ada niat buruk, tak ada manipulasi. Hanya cinta yang diam-diam mengakar dalam tanah dan mekar lewat tangan yang setia menyiram bunga.